Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui program Bread of Life. Saya yakin dan percaya tatkala Anda menyaksikan video ini, damai sejahtera, kasih dari Allah Bapa boleh ada dan senantiasa ada untuk kita semuanya. Mari, sebelum kita akan mengawali kehidupan kita di sepanjang hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memanjatkan doa kita, dan kita mau melandaskan hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Mari, saya ajak Bapak Ibu, Sobat Messenger semuanya kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat dan pagi hari ini kami boleh bangun, membuka mata kami mendapatkan diri kami di hari yang baru. Bapa, kami sadar bahwa langkah kami tidaklah langkah yang mudah. Akan banyak tantangan, akan banyak pergumulan dalam hidup kami. Tapi kami percaya ketika kami mendasarkan, ketika kami menyandarkan hidup kami bersama dengan Engkau, kami akan membawa kemenangan demi kemenangan karena Engkau beserta dengan kami. Pagi hari ini kami buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya akan melanjutkan renungan saya, yaitu Tuhan tak pernah salah. Di bagian yang ketiga tentunya. Bapak Ibu yang belum menyaksikan video saya Tuhan tak pernah salah di bagian yang pertama dan yang kedua, Anda dapat menyaksikan melalui link description yang saya bagikan melalui video ini. Dan sebelumnya saya akan review Tuhan tak pernah salah di bagian yang pertama dan yang kedua. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, tadi kita sudah menyaksikan review Tuhan tak pernah salah di bagian yang pertama dan yang kedua. Pada bagian yang ketiga, Tuhan tak pernah salah. Saya secara khusus akan membahas bahwa Tuhan tak pernah salah untuk memanggil kita. Kita masih berbicara tentang kehidupan Samuel yang demikian luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu Sobat Messenger semuanya, kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Anda semuanya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, kisah hidup dari seorang Samuel yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Dari bagian pertama, kedua, dan ketiga yang terakhir ini, kita akan belajar yaitu tentang Tuhan tidak pernah salah memanggil kita. Kita berbicara tentang panggilan. Nah,
Ketika kita berbicara tentang panggilan, berarti ada dua hal, yaitu ada orang yang memanggil dan juga ada orang yang dipanggil. Kali ini jelas siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil. Yang memanggil adalah Tuhan, yang dipanggil adalah kita semuanya. Ketika saya membaca ayat ini, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Dan Samuel merespon dengan luar biasa. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Hal yang pertama, ketika kita belajar bahwa Tuhan tak pernah salah untuk memanggil kita adalah, sudahkah kita peka terhadap panggilan Tuhan? Setiap saat, setiap waktu, Tuhan memanggil kita untuk kita datang kepada Dia. Apapun yang menjadi beban kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita semuanya. Kembali kepada kisah Samuel. Dijelaskan bahwa pada saat itu, ayat-ayat sebelumnya, pada saat itu jarang sekali penglihatan-penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Eli, kepada bangsa Israel. Dan pada malam itu, ketika Samuel sedang tertidur, dia dipanggil sebanyak 3 kali. Samuel, Samuel. Hal yang dilakukan Samuel adalah dia lari bergegas menuju ke Imam Eli. Dia bertanya, apakah Bapak memanggil saya? Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun berada. Dengan kata lain, pada saat itu Samuel belum mengenal Tuhan. Betul, dia bekerja, dia melayani di bait Allah, di tempat Imam Eli. Tetapi dia belum secara jelas mengenal Tuhan. Dia masih kecil Bapak Ibu pada waktu itu. Nah, tatkala Tuhan memanggil dia, dia sangat peka. Dia langsung lari ke Imam Eli sampai 3 kali. Dan disitulah Imam Eli dapat menjelaskan bahwa siapa yang memanggil Samuel, yaitu Tuhan. Demikian pula dengan kita. Tatkala ada orang yang memanggil kita, secara khusus pagi hari ini kita berbicara tatkala Tuhan memanggil kita, tetapi kita belum mengenal Tuhan. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita mau nurut? Apakah kita mau ikut Dia? Kita belum kenal Dia. Sama ketika Samuel ketika masih kecil pada waktu itu. Dia bergegas berlari ke Eli, dikira Imam Eli yang memanggil. Bapak Ibu, berarti kita harus memiliki pengenalan kepada Tuhan, yaitu pengenalan kepada Tuhan secara utuh. Siapa Tuhan kita? Siapa Allah kita? Tak kenal maka tak sayang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Sudahkah kita mengenal Tuhan secara utuh? Ataukah kita mengenal Tuhan tatkala kita sedang ada di dalam beban, sedang ada dalam kesusahan, kita mengharapkan hal-hal berkat-berkat Tuhan. Kita mengenal Tuhan hanya sebatas berkat-berkat-Nya, tanpa kita mengenal Tuhan secara utuh. Ketika kita ingin satu kepekaan terhadap panggilan Tuhan, kenalilah Dia secara utuh. Bukan hanya berkat-berkat-Nya saja yang kita kenal, tetapi Dia adalah Allah yang di dalamnya kita harus terus setia, karena Dia adalah Allah yang setia. Tetapi Dia juga Allah yang pecemburu. Sudahkah di dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan? Sudahkah kita di dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Jangan-jangan seperti apa yang saya katakan tadi,
Kita hanya mengenal Tuhan dari berkat-berkatnya saja. Setelah kita diberkati, kita lari demikian saja. Kita tidak mengenal Tuhan secara utuh. Dan ketika kita hanya sebatas itu, kita tidak akan pernah memiliki kepekaan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Peka terhadap panggilan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan pun dia tidak bisa mengenal secara detail. Kita ingat, murid-murid Tuhan tatkala dia sedang diombang-ambingkan di danau. Dia minta pertolongan, Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka semuanya. Tetapi apa yang mereka sangka? Mereka menyangka Tuhan sebagai hantu. Bagaimana dengan kita? Kita menyangka Tuhan sebagai apa? Kita mengenal Tuhan sebagai apa? Mari kita terus mengenal Dia sebagai pribadi yang utuh. Sehingga kita boleh memiliki kepekaan kepadanya. Sehingga kita boleh peka terhadap setiap panggilan Tuhan. Hal yang kedua, setelah kita peka terhadap panggilan Tuhan, ada sebuah lagu yang sangat memberkati saya. Yang sangat mengingatkan saya bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Saya harap ini juga boleh menginspirasi Anda semuanya. Bahwa mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Sebuah lagu yang akan coba saya nyanyikan pagi hari ini. Haleluya. Softly and tenderly Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals He's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Come home, come home, ye who are weary, come home, earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. Calling, oh sinner, come home. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Bapak Ibu, sudahkah kita membuka hati kita untuk kita menerima panggilan Tuhan? Atau jangan-jangan saat ini kita mengeraskan hati kita. Kita tidak mau menerima ajaran. Kita tidak mau menerima didikan. Kita tidak mau menerima perintah Tuhan. Sehingga menjadikan hidup kita menjadi semakin amburadul. Bapak Ibu, zaman serba sulit. Mungkin saat ini banyak orang yang mulai terjepit dengan segala beban hidup yang menghimpit hidup mereka. Di luar, kita banyak mendengar kasus-kasus orang yang putus asa, kasus-kasus orang yang bunuh diri. Ya, sayang sekali, mereka tidak mempunyai Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan yang menjamah kehidupan mereka. Tetapi bagaimana? Bapak Ibu, Anda dan saya punya Tuhan. Tetapi seringkali seperti apa yang saya katakan tadi, kita seperti murid-murid. Kita menganggap Tuhan seperti hantu. Kita menganggap Tuhan, keberadaannya semakin kita jauhi. Bapak Ibu, ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan, meskipun beban berat, meskipun banyak sekali pencobaan, banyak sekali tantangan yang kita hadapi, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Dikatakan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya tantangan, masalah. Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu cerah, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak berjanji bahwa perjalanan kita akan mudah, tetapi Dia akan menguatkan langkah-langkah kaki kita sehingga kita boleh mencapai tujuan kita. Mari kita buka hati kita. Kita memiliki kepekaan kepada Tuhan. Kita mau menenangkan diri kita. Seringkali kita tidak bisa tenang menghadapi segala masalah yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu, Sobat Messenger, ingat, ketika murid-murid sedang ada di danau pada saat itu, apa yang dikatakan Tuhan bukan jangan takut, tetapi yang pertama kali dikatakan Tuhan adalah tenanglah, bahwa aku adalah Allah. Itu yang dikatakan Tuhan. Sudahkah kita tenang menghadapi segala situasi yang ada? Ketika kita memiliki kepekaan hati, ketika kita mau membuka hati kita, menyerahkan hidup kita, maka ketenangan itu ada dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita saat ini sedang diombang-ambingkan dengan masalah yang ada dalam hidup kita. Sekali-sekali jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Bagian yang terakhir ini saya tegaskan bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil kita. Tergantung bagi kita. Apakah kita mau membuka hati kita, ataukah kita menutup hati kita, kita mengeraskan hati kita sehingga Tuhan tidak dapat melakukan intervensi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau intervensi dalam kehidupan kita karena kita menutup hati kita untuk Dia. Pagi hari ini saya mengajak Anda semuanya, Anda dimanapun berada saat ini, jangan keraskan hatimu. Biarkan Dia, Tuhan Allah, pemilik hidup kita, menyapa hidup kita. Kita boleh datang memenuhi panggilan Tuhan. Karena kita tahu siapa yang memanggil kita. Kita mengenal siapa yang memanggil kita. Kita memiliki komunikasi yang baik dengan Dia. Dan ketika itu semua boleh ada dalam hidup kita, marilah kita yang letih lesu, semua yang berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kelegaan itu ada. Kita tundukkan kepala kita. Mungkin saat ini hidup kita berat. Kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi demikian tinggi laksana gunung yang demikian gagah. Tetapi ingat Bapak Ibu, Daud mampu mengalahkan Goliat
itu bukan karena dia mampu, itu bukan karena kepandaian Daud, tetapi Daud melihat bahwa Tuhan yang dia miliki lebih besar dibanding dengan musuh yang dia dihadapi saat itu. Mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan hidup kita, serahkan beban kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan sudah lembut memanggil kita semuanya. Mari kita serahkan hidup kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu saya dan kau. Mari semua yang berbeban berat, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Saya ajak Bapak Ibu semuanya, mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesadaran, benar Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau memenuhi panggilan-Mu. Siapakah kami yang seringkali menyombongkan diri kami, seringkali mengeraskan hati kami? Ampuni kami. Kami mau datang kepadamu. Kami lelah Tuhan. Kami mau kelegaan, kami mau kesegaran daripadamu. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami yang mampu meredakan badai dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, sekali lagi saya ajak Anda nyanyikan pujian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu saya dan kau. Mari semuanya, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang lelah, marilah. Kau yang lelah, kau yang lelah, marilah. Sekali lagi, kau yang lelah, kau yang lelah, marilah. Ampuni kami Bapa,
Seringkali kami mengeraskan hati kami. Seringkali kami mengecewakan Engkau tatkala Engkau panggil kami, tetapi kami mengeraskan hati kami, mengeraskan hidup kami dengan segala keangkuhan, dengan segala kesombongan kami. Kami menolak panggilan. Pagi hari ini kami menyadari bahwa siapakah kami yang sombong itu? Siapakah kami yang membanggakan segala atribut yang ada, yang melekat dalam kehidupan kami? Kami bukanlah siapa-siapa, karena semua itu hanyalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami membuka hati kami. Kami mau berjanji, berkomitmen. Tatkala kami datang kepadamu, memenuhi panggilan-Mu, kami boleh memiliki hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Kami boleh mengenal Engkau secara utuh. Engkau Allah, pemilik kehidupan kami. Engkau Raja kami, Engkau Bapa kami, sahabat kami. Dan Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap sobat messenger dimanapun mereka berada yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini. Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan mereka, memenuhi setiap relung hati mereka, sehingga mereka pun boleh memiliki kepekaan. Mereka pun boleh memiliki kepekaan tatkala Engkau memanggil mereka. Mereka boleh memberikan diri mereka, dan mereka boleh menyandarkan hidup mereka sepenuhnya, seutuhnya di dalam tangan kedaulatan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa, mereka yang sedang sakit, Tuhan, jamahan-Mu boleh terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan, jamah mereka, panggil mereka, sehingga mereka boleh memberikan hidup mereka untuk datang kepadamu dan menyerahkan seluruh beban hidup mereka kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan. Mereka boleh memiliki sahabat yang sejati. Mereka tidak kesepian karena Engkau beserta dengan mereka semuanya. Terima kasih. Kami berdoa untuk aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang menggandeng kami, bahkan akan menggendong kami. Kami melihat bahwa setiap pergumulan, setiap masalah kami itu tidak sebanding dengan kuasa-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau lebih besar dibanding dengan segala apa yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut hari ini dengan penuh sukacita, karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan sukacita itu boleh ada dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, ingat, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah untuk merancangkan hidup kita, menempatkan hidup kita, dan Tuhan tidak pernah salah untuk memanggil kita. Anda yang menyaksikan video ini, Anda yang merasa diberkati, silakan Anda bagikan kepada rekan-rekan Anda, sahabat Anda, saudara Anda, sehingga Anda pun boleh membagikan berkat kepada mereka semuanya. Dan Bapak Ibu Sobat Messenger dapat subscribe channel The Messenger melalui program Bread of Life yang hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saya Daniel Saputra dan rekan saya Alex pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.